kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan daripada salat Idul Adha. Kita telah masuk daripada hari raya Idul Kurban, yang mana bulan Dzulhijjah ini, hari raya Idul Adha ini adalah harinya orang berhaji, harinya orang berkurban, yang mana tidak ada ibadah tanpa pengorbanan. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim rela berkorban untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah surat Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak. Faqallallahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dari banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meminta dua kepada kita. Apa yang pertama adalah wasalli salat. Berbicara mengenai salat, as-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan tiang-tiang agama. Dan barang siapa yang tidak salat, maka dia akan merubuhkan daripada tiang-tiang agama. Di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Ahmad An-Nawawi, saat itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengurusi jenazah. Saat itu sahabat Nabi melihat di dalam keranda, di dalam jenazah ada yang bergoyang-goyang, ada yang bergerak-gerak. Ketika dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad, ketika dicek oleh sahabat Nabi Muhammad, ternyata itu ular yang ingin menggerogoti, yang ingin menyayat-nyayat, yang ingin menghisap darah si jenazah, yang ingin menghisap darah si mayit. Ketika ingin dikubur, ini ular bersyahadat. Mengapa engkau ingin mengebuk aku? Mengapa engkau ingin memukul aku? Aku ini adalah hamba Allah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mayit tersebut, untuk mengazab jenazah tersebut. Karena kenapa? Karena jenazah ini semasa hidup-hidupnya, jenazah ini tidak mau sholat. Karena semasa hidupnya hartanya banyak, rumahnya waktunya banyak, badannya sehat, tetapi orang tersebut tidak mau sholat. Rumahnya dekat dengan masjid, dia juga mau berjamaah. Rumahnya samping dengan masjid. Ketika Allah memanggilnya, ia pura-pura budak, ia pura-pura tuli. Makanya ular tersebut menghisap darah orang yang tidak mau sholat ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita jaga kita punya sholat, kita jaga kita punya sholat. Sebab ketika sholatnya baik, insya Allah seluruh amalannya akan baik. Karena yang pertama dihisap nanti adalah sholat. Ketika sholatnya baik, insya Allah seluruh amalan yang lain akan baik. Karena manusia yang hidup-hidupnya, taubahnya ketika dia tidak menjalankan sholat, seperti manusia yang hidup tanpa memiliki kepala. Artinya apa? Ketika seorang manusia tubuhnya lengkap, namun dia tidak memiliki kepala, sudah dipastikan bahwasanya orang tersebut mustahil mereka hidup, mustahil dia hidup. Tetapi ketika ia masih memiliki kepala, walaupun badannya tidak lengkap, sudah dipastikan ada kemungkinan orang tersebut hidup. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Yang mana kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya umatku ialah yang berkorban, dan seburuk-buruknya umatku, kata Nabi, ialah yang mampu tetapi dia tidak mau berkorban. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, apa kata Nabi Muhammad SAW,
Barang siapa ada orang yang mampu, namun ia tidak mau berkorban, namun ia pelit, namun ia kikir, namun ia bakhil, maka jangan dekati tempat salat kami. Kemudian dalam redaksi hadis yang juga dikatakan, Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang tersebut mampu, tetapi dia tidak mau berkorban, ia pelit, maka silahkan pilih. Ingin mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita di hari yang mulia ini. Berkatnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mungkin ini saja khatir singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat khusus kepada diri Al-Fakir pribadi. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil 'ilmi 'azim wa nafa'ani bima 'ayyatina min dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.